saya Markus Miheka, NIM 20110018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit judul yang pertama, evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Kota Bekasi tahun 2020. Di sini yang pertama ada permasalahan utama, yaitu pemerintahan Kota Bekasi tidak membentuk tim evaluator internal, tidak melaksanakan evaluasi mandiri pada tahun 2020. Selama SPBE di Kota Bekasi berjalan, belum diterbitkan peraturan wali kota yang menjadi petunjuk teknis pelaksanaan SPBE bagi perangkat daerah. Oleh karena itu, melakukan kajian lebih lanjut mengenai fenomena tersebut dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi. Kemudian ada tujuan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi ditinjau menggunakan model tingkat kematangan SPBE milik pemerintahan PAN-RB. Hasil evaluasi yang ada diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kota Bekasi untuk meningkatkan nilai indeks SPBE pada tahun-tahun berikutnya. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk memberi gambaran secara sistematis mengenai sejauh mana kondisi pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi, sehingga hasil evaluasinya dapat dideskripsikan secara aktual, realistik, dan nyata. Pendekatan kualitatif digunakan untuk perumusan informasi mengenai evaluasi pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi. Dan yang berikut ada hasil dan pembahasan. Pada Kota Bekasi mendapat nilai indeks SPBE sebesar 3,36 pada tahun 2020 dan dikategorikan baik. Nilai indeks SPBE Kota Bekasi mengalami sedikit penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2019 itu sebesar 3,43 melalui pengukuran yang dilakukan pada 3 domain. Terlihat bahwa domain layanan SPBE memiliki nilai indeks yang paling tinggi sebesar 3,91. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan yang diberikan oleh Kota Bekasi sudah sangat baik. Kemudian, nilai indeks yang paling kecil diperoleh pada domain tata kelola SPBE sebesar 2,29. Sehingga perlu banyak perbaikan untuk memaksimalkan. Yang terakhir, kesimpulan, proses evaluasi SPBE pada pemerintahan Kota Bekasi yang dilakukan pada Dinas Kominfostan sudah berjalan dengan cukup baik. Proses evaluasi dan penilaian yang dilaksanakan mengacu pada Permen PAN-RB nomor 5 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pengukuran dilakukan terhadap 3 domain, 7 aspek, dan 35 indikator SPBE. Selain itu, analisis SWOT juga digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki Kota Bekasi dan menerapkan SPBE. Halo, perkenalkan nama saya Frimskan Volkesado dengan NIM 20110030. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE dan analisis tingkat kematangan sistem pemerintah berbasis elektronik. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal, yaitu evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik menggunakan e-government maturity model atau kasus di pemerintah Kota Gorontalo. Yang pertama ini permasalahan utama, kendala dari sisi kebijakan atau tata kelola layanan dan infrastruktur. Hal ini menyebabkan implementasi pemanfaatan TIK belum berjalan maksimal di lingkungan pemerintah daerah. Yang kedua, evaluasi e-government yang tidak dilakukan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Evaluasi PG sifat opsional sehingga tidak semua pemerintah provinsi mengikuti evaluasi. Hal ini menyebabkan hasil evaluasi tidak mencerminkan kondisi nasional.
Lalu yang kedua yaitu kurangnya kontribusi lembaga penelitian dan pengembangan dalam memberikan berbagai masukan dalam mengoptimalkan penerapan e-government. Yang ketiga, kurangnya jumlah penelitian terkait e-government dalam upaya pengembangan e-government di Indonesia. Yang keempat, tidak adanya sistem pengukuran yang konsisten dan terstandarisasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan penerapan e-government di Indonesia. Lalu ada tujuan untuk menilai sejauh mana sistem e-government di kota tersebut telah berkembang dan sejauh mana kemampuan mereka dalam mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas pelayanan publik. Dengan mengevaluasi sistem e-government menggunakan model kematangan e-government, pemerintah dapat mengidentifikasikan kekurangan dalam sistem mereka dan merencanakan strategi untuk memperbaiki kekurangan tersebut dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintah dan mengukur kinerja dalam mencapai tujuan strategi pemerintah Gorontalo. Lalu ada metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan tahapan penelitian berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Metode penilaian ini evaluasi dilakukan melalui pengukuran tingkat kematangan berdasarkan e-government maturity model. Lalu ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik oleh pemerintah Kota Gorontalo saat ini telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengukuran tingkat hasil dari penelitian ini jika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya berupa pengukuran tingkat kematangan pada kapabilitas proses menggunakan framework COVID yang sebagian besar masih berada pada level 1 initial dan level 2 yaitu repeatable but intuitive, menunjukkan telah terjadi perbaikan serta peningkatan tata kelola TI yang cukup baik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Gorontalo. Lalu ada kesimpulan. Proses evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik pada pemerintah Kota Gorontalo yang dilaksanakan dalam penelitian ini berjalan dengan cukup baik. Proses penilaian yang dilaksanakan mengacu pada pengukuran tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis menggunakan e-government maturity model atau EMM. Oke, sekian dari presentasi dari saya dan terima kasih. Oke, baik, perkenalkan nama saya Eugenia Moru, NIM 2011008, kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE pada pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama, permasalahan utama. Penerapan SPBE sangat berpengaruh pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena saat terjadinya pandemi COVID-19 mengharuskan PNS bekerja dari rumah atau work from home, dan bagi sebagian masyarakat kurang mendapatkan layanan dari pemerintah. Sehingga dengan adanya penerapan SPBE, maka pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung dengan baik. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi agar pemerintahan menghadirkan layanan publik yang transparan, cepat, dan efektif. B. Tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasikan tingkat kematangan teknologi informasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ketiga, metode. Penelitian ini merupakan studi observasi yang memadukan antara data lapangan dengan data pustaka dan dilengkapi dengan studi wawancara untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dan D. Hasil dan pembahasan akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Nina Tonis, NIM di 11.064. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat kematangan SPBE pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai indeks sebesar 2,05 dengan predikat cukup. Beberapa aspek penilaian SPBE direpresentasikan memiliki nilai kontribusi sangat rendah yang mengakibatkan kurangnya nilai indeks SPBE pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya yakni aspek audit TIK dan dengan 3 indikator penilaian, yaitu indikator 29 pelaksanaan audit infrastruktur SPBE, indikator 30 pelaksanaan audit aplikasi SPBE, dan indikator 31 pelaksanaan audit keamanan SPBE. Masing-masing indikator pada aspek auditif memiliki kelemahan yang sama, yakni belum bisa melakukan asesmen secara representatif karena tidak ada satupun bukti dukung yang menjelaskan sesuai dengan kriteria yang ditentukan, sehingga diperoleh nilai yang paling rendah. Rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan nilai evaluasi pada ketiga indikator dengan harapan dapat memperbaiki proses bisnis penerapan SPBE dan kualitas kerja pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang efektif, efisien, dan produktif, serta menyelaraskan arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE dari pemerintahan pusat. Yang terakhir, bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil evaluasi tingkat kematangan SPBE melalui pedoman pemantauan dan evaluasi PANRB nomor 59 pada tahun 2020, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai indeks sebesar 2,5 dengan predikat cukup. Halo teman-teman, nama saya Hermianti Nakewa, NIM 2011-0037, Prodi Sistem Informasi Strata 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. Yang pertama, permasalahan utama. Permasalahan utama yang terjadi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur adalah pemerintah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang merupakan bentuk integrasi e-government, maka dengan adanya pengintegrasian ini akan berpengaruh terhadap proses yang berjalan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, sehingga dapat dibutuhkan persiapan yang baik. Karena itu perlu dilakukan analisis tingkat kematangan yang dimulai dengan melakukan penentuan busing dan IT goal, pengumpulan data dan bukti, penentuan tingkat kematangan, temuan, serta rekomendasi. Dan maka diperlukan adanya pengukuran untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur untuk mengimplementasikan SPBE ke dalam proses bisnisnya secara menyeluruh, memulai pengukuran tingkat kematangan yang akan menggunakan rangka kerja COVID 4.1. Yang kedua, tujuan. Bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE yang telah dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. Yang ketiga, metode. Metode yang digunakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur adalah studi literatur dan observasi, yang artinya literasi yang berasal dari buku, jurnal, artikel. Sedangkan observasi dilakukan untuk menggambarkan segala yang berhubungan dengan pengamatan rutinitas pada perusahaan terkait, dan dilakukan dengan pengumpulan data dan bukti. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara langsung Diskominfo Jawa Timur, pewawancara dan penentuan
tingkat kematangan menggunakan metode evaluasi organisasi. Yang keempat, hasil. Hasil dari pembahasan ini, SPBE mencakup seluruh proses mulai dari perancangan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta proses transaksi dengan kemudahan pembayaran melalui e-payment, serta peningkatan pelayanan publik e-service. Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengatur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan mengarahkan pada pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dari keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang tinggi. Berdasarkan penjabaran hasil pengukuran tingkat kematangan yang didasarkan Mushing Goal 14 Standar COVID 4.1 didapatkan bahwa Diskominov Jawa Timur mendapatkan nilai tingkat kematangan sebesar 3.958.734.45. Artinya Diskominov Jawa Timur dalam menerapkan SPB telah berhasil mencapai level 3. Level 3 menurut COVID 4.1 berarti definite, yang apabila dijabarkan secara umum yaitu Diskominov Jawa Timur telah melakukan standarisasi dan dokumentasi kebijakan tentang prosedur yang telah disepakati seluruh pegawai perusahaan. Adanya kekurangan dari penerapan teknologi informasi pada Diskominov Jawa Timur dapat teridentifikasi, meski belum bisa mengatasi kekurangan secara keseluruhan karena beberapa masalah bersifat informal. Contohnya seperti penjadwalan, pemeliharaan infrastruktur, pelatihan staf, dan penanganan suatu insiden. Yang kelima, kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tingkat kematangan pada Diskominov Jawa Timur dalam menerapkan SPBE yang telah tertulis pada buku pedoman evaluasi SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB pada tahun 2018. Menurut buku pedoman tersebut, nilai tingkat kematangan 3.958.3.045 yang masuk dalam kisaran nilai 2.6 lebih kecil sama dengan 3.5 mengartikan bahwa Diskominov Jawa Timur telah mempersiapkan penerapan SPB dengan baik dan terstandarisasi. Oke, sekian hasil presentasi kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat.